Halo adik-adik semua, gimana kabarnya pagi hari ini? Pastinya penuh dengan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, hari ini Ibu Kapten mau mengajak adik-adik untuk bersukacita semua. Halo, Coco, kok tidak bicara? Habis Bu Kapten tidak ajak bicara Cucu. Yang ada si green, blue, orange yang berkicau. Nah, Cucu tidak diselamat pagikan. Oh iya, sampai lupa. Iria. Enggaknya Bu Kapten. Selamat pagi, Coco. Selamat pagi Bu Kapten. Nah, gitu. Hari ini kita mau bernyanyi, kita mau bersukacita, kita mau dengerin cerita tentang Tuhan loh. Iya Bu Kapten, tapi Bu Kapten, kenapa di kepala Bu Kapten ada kuning-kuningnya? Apa itu Ibu Kapten? Oh ini. Iya. Oh, Ibu Kapten mau cerita nanti tentang tentang kertas yang ada di kepala Ibu Kapten. Nah, adik-adik, Coco, kertas yang di kepala Ibu Kapten itu menyimbolkan tentang sebuah kerajaan, seorang raja, seperti kertas yang ada di kepala Ibu Kapten. Nanti Ibu Kapten mau cerita tentang sebuah kerajaan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa ya. Nah, ada adik-adik yang mau berdoa loh. Kita lihat ya. Teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di pagi hari ini. Dan kami akan beribadah sekolah minggu, dan semoga sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Dan berkati kami semua ya Tuhan, dan semoga tidak ada gangguan internet untuk bisa mengikuti sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah, tadi adik Tirsa, kakak Tirsa sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, saat ini kita mau memuji nama Tuhan ya. Ayo adik-adik ya, baik yang ada di rumah atau di mana saja kita mau memuji nama Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, aku anak raja. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Coco nyanyi ya. Iya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi adik-adik ya. Aku anak raja. Senyumnya mana? Ayo kita nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, ore. Kita sudah menyanyi ya, Coco. Iya, kita nyanyi lagi ya. Lagu kedua. Ya, kita mau menyanyi lagu kedua.
Ya, kita sama-sama menyanyi ya adik-adik ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Kok lama ya musiknya? Iya Bu Kaptennya. Dengar dulu, sabar. Nah itu dia. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua selebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua selebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Coco mau masuk surga? Mau Bu Kapten. Nah, jadi harus ya taat, harus setia dan jadi anak yang baik. Ya, adik-adik semua yang di rumah, betul kan? Nah, Iya Bu Kapten. nah sekarang kita mau dengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa ya. Nah, mari adik-adik, kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami semua, secara khusus untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di Koros Bekasi. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Engkau akan tolong bagi kami untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kalau adik-adik lihat di depan, gitu ya, di depan Ibu Kapten, nah, ada ya beberapa boneka. Nah, hari ini Ibu Kapten mau cerita tentang aku dan pemimpinku. Nah, Ibu Kapten mau bercerita nih adik-adik. Nah, di sebuah negara antah berantah ada ya seorang raja. Ya, raja ini bernama Koko. Ya, Raja Koko memanggil para panglimanya yang ada di depan ini. Ya, jadi panglima-panglima ini merupakan panglima dari kerajaan antah berantah. Suatu saat, ya sang raja mengatakan demikian, "Hai panglima-panglimaku, hari ini akan ada tamu. Aku mau supaya kamu semua menjaga di gerbang pintu depan." Adik-adik, bagaimana tanggapan dari panglimanya? Nah, panglimanya yang bernama Keke, ya tidak mau. Tidak raja, aku tidak mau. Aku harus membereskan dahulu kuda-kuda. Aku harus membereskan para penggawa-penggawa semua. Aku tidak sanggup, aku tidak mau. Nah, si Keke mengatakan demikian. Nah, kemudian ya, Raja Koko marah ya adik-adik. Pokoknya kamu harus mau, ini perintah raja. Tidak bisa kamu tidak mau atau menolak perintahku. Ingat, Panglima, saya tidak bisa raja, saya tidak mau. Akhirnya adik-adik, Panglima satunya ya yang bernama Koki, dia mengajukan dirinya untuk mau menerima tamu kerajaan di kerajaan antah berantah. "Wahai rajaku yang mulia,
Aku nanti yang akan menyambut ya, raja yang ada di negara Yeri. Aku yang akan menerimanya dan akan berdiri di pintu gerbang. Kalau Panglima Keke tidak bisa, aku saja. Bagus, kamu memang harus menjaga supaya kita tidak dipermalukan. Nah, adik-adik sekalian, ya, cerita ini menceritakan bagaimana seorang raja yang begitu keras untuk menyuruh, gitu ya. Nah, panglimanya agar menuruti perintah raja, tetapi raja tidak mengetahui bahwa masih ada tugas yang harus dikerjakan oleh Panglima Keke. Nah, tetapi Panglima Koki mau mengerjakannya. Nah, seharusnya ya Raja Koko bisa mengerti akan tugas panglimanya. Setelah selesai barulah untuk bisa menjaga, ya, karena membutuhkan waktu untuk kedatangan tamu tersebut. Sedangkan Panglima Keke juga tidak bijak adik-adik, karena dia langsung membantah. Ya, seharusnya dia lebih bersabar dan minta supaya Raja Koko memaklumi pekerjaannya dulu. Nah, adik-adik sekalian, dongeng tadi, cerita tadi hanyalah sekilas, ya, mengenai cerita yang akan Ibu Kapten ceritakan, ya. Nah, apa sih cerita dari Ibu Kapten mengenai firman Tuhan? Nah, Ibu Kapten mau cerita ya. Nah, kita singkirkan dulu ya adik-adik untuk si Panglima Koki dan Keke. Iya. Nah, adik-adik sekalian, Ibu Kapten ambil ya. Iya, adik-adik sekalian, Ibu Kapten mau cerita ya, inti utama dari cerita tadi, gitu ya, dongeng tadi mengenai satu kerajaan. Nah, adik-adik sekalian, di sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Israel, bangsa Israel. Nah, seperti ini ya, ada seorang raja, namanya Raja Saul. Ya, nah, Raja Saul ini awalnya seorang raja yang diberkati oleh Allah, ya, tetapi sayang, ya, Raja Saul menjadi raja yang sombong, sehingga dia tidak lagi dilindungi, ya, kemudian ditinggalkan oleh Allah. Nah, suatu saat Raja Saul dihinggapi oleh roh jahat. Nah, kemudian Raja Saul menyuruh untuk para panglimanya, gitu ya, mencarikan jalan keluarnya, menyuruh hamba-hambanya, gitu ya, untuk mencari jalan keluar bagaimana supaya roh jahat tersebut tidak lagi mengganggu akan dirinya Raja Saul. Nah, para hamba-hambanya, panglimanya memiliki ide, gitu ya. Raja-raja, ya, ada satu orang pemuda namanya Daud. Dia pandai untuk memainkan kecapi. Ya, pasti ya raja bisa ya untuk bersukacita, gembira lagi. Nah, roh jahat pasti akan meninggalkan diri raja. Ayo cepat panggilkan, tolong, gitu ya. Nah, adik-adik, akhirnya Daud dipanggil. Daud memainkan musik yang begitu indah, sehingga roh jahat yang ada di dalam diri Raja Saul meninggalkan diri Raja Saul. Kenapa adik-adik? Karena Daud dilindungi, diperlengkapi oleh Allah, ya, sehingga setiap permainan kecapi yang dimainkan oleh Daud menjadi musik yang indah, ya, musik yang bisa untuk ya mengusir roh jahat tersebut. Nah, akhirnya adik-adik,
setiap Raja Saul mulai dikelilingi oleh roh jahat kembali, maka Daudlah yang dipanggil, ya, supaya Raja Saul tidak ketakutan. Nah, adik-adik sekalian, gitu ya, betapa bersyukurnya Raja Saul memiliki, ya, seorang pemuda yang baik hati. Ya. Nah, seperti dongeng ibu tadi ya, ibu kapten, si Koki mau mentaati, gitu ya, akan perintah raja seperti Daud tadi ya. Nah, berbalik dengan cerita Raja Saul ya. Kalau raja tadi gitu ya, Raja Koko yang menyuruh atau memerintah dengan kejam ya, tetapi Raja Saul tidak ya. Nah, adik-adik sekalian, dan ya, Keke pun panglimanya bukan menjadi panglima yang baik, beda dengan Daud ya. Daud mau menolong, suka menolong. Nah, adik-adik sekalian, ya, inti dari cerita Ibu Kapten tadi bahwa ya, adik-adik sekalian harus ya memiliki ketaatan kepada Tuhan. Adik-adik harus setia kepada Tuhan, gitu ya, supaya adik-adik selalu dijaga dan disertai oleh Tuhan, ya. Tuhan tidak meninggalkan adik-adik. Kalau adik-adik menjadi anak yang baik, adik-adik menjadi anak yang rajin sekolah minggu, adik-adik menjadi anak yang taat kepada orang tua, menurut perintah orang tua, dan terlebih lagi, ya, mau taat kepada Tuhan Yesus sebagai gembala dan pemimpin yang baik. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik juga harus belajar gitu ya, untuk memimpin diri sendiri gitu ya. Nah, contohnya apa itu Kapten? Gitu ya. Kok memimpin diri sendiri? Gitu ya. Bagaimana? Nah, adik-adik, ya, Ibu Kapten kasih tahu, memimpin diri sendiri berarti adik-adik bisa mengekang gitu ya, mengekang diri. Maksudnya bagaimana ini ya adik-adik ya? Maksudnya kalau teman adik-adik itu nakal, teman adik-adik suka berkelahi gitu ya. Nah, adik-adik tidak boleh ikut-ikutan ya. Adik-adik harus bisa ya memimpin diri sendiri, tidak ikut-ikutan, harus mengendalikan diri. Saya tidak mau berkelahi, saya tidak mau nakal, saya mau turut perintah orang tua, papa mama, gitu ya. Nah, saya tidak mau menjadi anak yang tidak berbakti, gitu ya. Adik-adik peka, gitu ya. Adik-adik mau dengar suara Tuhan Yesus, ya. Itu salah satu contoh pertama, gitu ya, memimpin diri sendiri supaya adik-adik tidak ya berbuat dosa. Betul ya. Kalau bisa memimpin diri sendiri, maka adik-adik bisa terlepas dari dosa. Dan tentunya adik-adik harus rajin berdoa ya, supaya Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati adik-adik. Nah, ingat ya tadi adik-adik ya, bahwa kalau kita mau memimpin, makanya kita harus bisa ya setia, takut kepada Tuhan ya, yang pertama. Dan yang kedua, adik-adik harus bisa memimpin diri sendiri, tidak ikut-ikutan ya. Nah, adik-adik sekalian, itulah yang menjadi cerita Ibu Kapten ya, mengenai ya Raja Saul dan juga Daud. Ya, firman Tuhan ini terdapat sekali lagi di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Nah, anak yang baik pasti akan apa ya? Iya, akan mengikuti apa yang Tuhan suruh gitu ya, apa yang Tuhan
firmankan. Ya, adik-adik sekalian, terima kasih adik-adik semua sudah mendengarkan. Ya, Ibu Kapten senang kalau adik-adik bisa untuk taat kepada Tuhan Yesus, menghargai Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kalian. Nah, sekarang kita mau berdoa ya, menutup semua acara sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu ya. Terima kasih Tuhan. Ya, karena kita semua sudah dijaga, sudah dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita mau nyanyi terima kasih Tuhan. Sikap yang baik ya, matanya ditutup, tangannya dilipat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sabar ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sabar ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sabar ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami semua sudah mendengarkan tentang cerita firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan akan cerita ini boleh belajar bahwa yang pertama mereka harus bisa melakukan yang baik dan benar, taat dan setia kepada Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidup mereka. Dan mereka juga harus bisa memimpin diri mereka sendiri untuk tidak berbuat nakal, menjauhi akan hal-hal yang jahat, dan tidak mau berkelahi. Tuhan Yesus ajarkan kepada adik-adik untuk bisa melakukan apa yang sudah mereka dengarkan melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga mau menyerahkan untuk Sekolah Minggu Koros Bekasi. Terima kasih karena Tuhan sudah selalu menyertai, bahkan sampai pada minggu terakhir di bulan November ini. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan yang ada di Koros Bekasi atau Opsir yang ada di Koros Bekasi, dan juga untuk adik-adik semua. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi berkati untuk adik-adik semua. Demikian pula dengan orang tua mereka. Ampuni akan segala kesalahan kami ya Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Iya. Adik-adik sekalian, acara sekolah minggu ini sudah selesai.
Nah, kita panggilin dulu ya teman kita tadi ya. Nah, Coco. Nah, hari ini adik-adik, hari terakhir kita sekolah minggu ya. Nah, nanti pada tanggal 12 kita akan apa, Cuk? Natalan, Bu Kapten. Betul ya, kita mau Natal sekolah minggu pada tanggal 12 Desember. Nah, ayo adik-adik semua kita akan mengikuti Natal. Gitu ya. Natal kita boleh bersuka cita, kita boleh menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, itu ya pengumuman untuk kita semua dari sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu memberkati ya kita semua. Oke Coco ya, kita tutup acara ini ya. Salam untuk semuanya Coco. Salam. Dadah adik-adik, sampai bertemu di acara Natal Sekolah Minggu Koros Bekasi tanggal 12. Dadah. Dadah.